Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ahbabana fillah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda senantiasa ada pada urutan kedua dari kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu pernah dinyatakan oleh putra beliau Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, "Hudditsna anna afdalan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin thumma Umar." Kami para sahabat senantiasa berkata ketika Rasul masih hidup di tengah-tengah kami, manusia paling mulia sesudah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Hal ini bisa kita buktikan di samping dengan pernyataan dan persaksian langsung dari lisan baginda Nabi SAW yang senantiasa menyebut kedua orang sahabat itu secara berurutan, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah. Begitu juga dengan kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang pertama kali izin masuk ke dalam kebun adalah Sayyidina Abu Bakar, menyusul kemudian Sayyidina Umar. Ketika Nabi SAW berada di atas gunung Uhud, kemudian gunung Uhud itu bergoyang, pun juga saat itu ada Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Ahbabana fillah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kemuliaan dan karamah pada diri beliau. Dalam sebuah riwayat, Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika itu sedang berkhutbah di hadapan para sahabat ketika beliau menjadi pemimpin kaum muslimin. Di waktu yang sama, saat itu kaum muslimin sedang berperang ke negeri Nahawin, satu tempat lokasi yang sangat jauh dari kota Madinah, dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Sariyah. Ketika Sayyidina Umar sedang khutbah di kota Madinah, dari atas mimbar tiba-tiba beliau berkata, "Ya Sariyah al-jabal al-jabal." Wahai Sariyah, naiklah ke atas gunung, naiklah ke atas gunung. Sahabat bingung dengan perkataan Sayyidina Umar, karena Sariyah ketika itu sedang memimpin pasukan di negeri Nahawin. Bagaimana Sayyidina Umar memanggil namanya? Dan ini terbukti setelah kedatangan pasukan itu membawa kemenangan yang gilang gemilang. Saat para sahabat bertanya kepada Sariyah apa yang terjadi saat mereka berada di negeri Nahawin, maka Sariyah kemudian menceritakan, kami hampir saja dikalahkan oleh musuh. Tiba-tiba kami mendengar suara keras yang kami kenali itu sebagai suara Amirul Mukminin Sayyidina Umar yang memerintahkan kami untuk bersegera naik ke atas gunung, dan dengan sebab itulah kami mendapatkan kemenangan. Ahbabana fillah, jarak yang sangat jauh antara posisi Sayyidina Umar di Madinah dengan pasukan beliau yang berada di negeri Nahawin. Kan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan suara yang jauh itu ke tujuan daripada pasukan Sariyah yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebut namanya di hadapan para sahabat di kota Madinah. Ahbabana fillah, inilah manusia-manusia yang tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sambungkan semua hajatnya, Allah sambungkan semua apa yang menjadi keinginannya, sehingga yang jauh pun terasa dekat di hadapannya, yang tidak tampak seakan-akan tampak di hadapannya. Maka dengan siasat dan strategi yang diterapkan oleh Sayyidina Umar dari kejauhan terhadap pasukan, akhirnya pasukan kaum muslimin mendapatkan kegemilangan. Ahbabana fillah, mari kita jadikan kisah ini inspirasi bagi kita untuk tidak pernah sekalipun terputus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertolongan dan anugerah dari Allah senantiasa datang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.